Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan. Ketiga-tiganya berkaitan dengan topik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025. Nah, cuitan pertama, saya menyajikan grafik kurang lebih untuk kondisi 15 tahun dari 2011 sampai 2025 yang terdiri dari 2 series data. Ya. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2, year on year ya, jadinya YOY atau year on year atau Y on Y itu sama. Itu adalah pertumbuhan PDB, harga konstan, PDB real pada triwulan 2. Triwulan 2 itu berarti April, Mei, Juni selama 3 bulan produksi domestik bruto, nilai tambah seluruh produksi barang dan jasa selama 3 bulan itu, jika triwulan 2 2025 berarti adalah dari 1 April sampai dengan 30 Juni 2025 dibandingkan dengan kondisi 3 bulan yang sama tapi tahun sebelumnya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi 3 bulan di tahun 2025 dari 1 April sampai 30 Juni dibandingkan dengan setahun yang lalu. Namanya year on year. Tumbuh 5,12%. Nah, itu disajikan oleh grafik biru ya. Garis biru itu selama 15 tahun dan saya kasih angkanya di Twitter itu menunjukkan pertumbuhan triwulan 2 pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Nah, 5,12 itu bisa dikatakan wajar, agak sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 5,05, lebih rendah dari tahun 2023 yang 5,17. Nah, Anda kita bisa membandingkan dari tahun-tahun yang lampau. Jadi 5,12 ini adalah di tengah yang sedikit mengarah ke termasuk yang tinggi di antara 15 tahun itu. Nah, kecuali saat COVID 2020-2021 itu tidak bisa dijadikan pola ya, pattern. Nah, apa yang menarik? Menariknya adalah ini menimbulkan pertanyaan buat banyak ekonom, terutama para ekonom yang merasa indikasi-indikasi lain itu tidak menunjukkan arah 5,12 karena kan pertumbuhan ekonomi tadi produksi barang dan jasa nilai tambahnya kan indikasinya misalnya adalah From Manufacturing Index, jadi kondisi manufaktur industri pengolahan yang porsinya terbesar menurut versi para pelaku industri. Itu 3 bulan ini sebetulnya kontraksi, itu satu. Kedua juga ada informasi penjualan mobil dan motor misalnya, itu yang diumumkan oleh para pelaku itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, begitu juga dengan penjualan real estate, perumahan ya. Lalu data konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang landai. Tetapi kenapa tumbuhnya tetap 5,12%? Makanya sehari dan 2 hari sebelumnya hampir tidak ada seorang ekonom pun yang meramalkan 5,0 ya. Rata-rata konsensusnya 4,8, 4,7 sampai 4,9. Tapi oke lah, anggap saja data BPS ini benar. Kita mau lihat pola. Saya tidak mempertanyakan itu, saya hanya memperlihatkan pola. Nah, kalau secara 1 semester, berarti dari 1 Januari sampai dengan 60 Juni itu sebenarnya tumbuhnya 4,99%. Nah, lebih rendah dari semester 1 2024 yang 5,08. Tapi kalau yang khusus triwulan 2 ini, itu lebih tinggi daripada triwulan 2 tahun lalu. Nah, kalau polanya dari gambar kan jadi kelihatan pola itu. Pola kalau triwulan 2 berapa, setahunnya berapa. Nah, ada kecenderungan memang setahun di tahun 2000, beberapa tahun terakhir ini nyaris sama ya, jadi setara lah. Berarti kisarannya juga nanti 5,1 selama setahun kalau berdasarkan pattern, berdasarkan pola. Nah, tetapi kalau ternyata lebih rendah nantinya misalnya 4,8 atau 4,9, maka berarti data triwulan 2 ini agak meragukan. Kurang lebih itu yang ingin saya gambarkan. Kemudian cuitan kedua itu serupa dengan tadi, tetapi
ditampilkan adalah pertumbuhan dari kuartal ke kuartal, dari triwulan ke triwulan. Jadi tadi kan yang cuitan pertama itu triwulan 2 2025 dibandingkan triwulan 2 2024. Sama-sama 3 bulan ya. Nah, pada 1 April sampai dengan 30 Juni produksi barang dan jasa seluruhnya ya, nilai tambahnya yang dihitung kalau PDB. Nah, kalau ini membandingkan dengan triwulan 1, jadi PDB harga konstan 1 April sampai 30 Juni dibandingkan 1 Januari sampai dengan 31 Maret pertumbuhan kuartalan. Nilainya 4,04%, quarter to quarter, key to key ya. Nah, menariknya kalau tadi yang year on year-nya itu relatif tengah meskipun agak termasuk tinggi tapi tidak tertinggi. Nah, yang 4,04 ini termasuk yang tinggi ya. Jadi paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Jadi 4,04 ini tinggi. Nah, jadi merupakan laju turunan tertinggi selama 6 tahun terakhir. Nah, mengherankan juga seperti saya katakan di awal tadi, indikator lain, indikator yang terkait tadi, PMI kah, kredit kah, saya tambahkan nih, penjualan mobil motor, tadi penjualan rumah, itu kurang mendukung sebenarnya. Tapi anggap saja data BPS ini benar. Maka jika sesuai dengan pola, maka setahun nanti juga akan di atas 5% kalau berdasarkan pola ini. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya jauh di atas pertumbuhan kuartal 2 Q2Q ya. Jadi kalau berdasarkan pola ini berarti di atas 5 dong nantinya. Kalau pola historisnya terulang. Nah, jadi ujian dari presisi atau tidaknya data triwulan 2 yang banyak dipertanyakan ekonom ini adalah antara lain terbukti nanti kalau setahun bagaimana salah satunya ya. Nah, kecuali kesalahannya konsisten yang umpama salah ya. Tapi saya kira kita percayalah umpama BPS ini kredibel. Ya, data ini nanti teruji oleh data-data triwulan berikutnya. Itu maksud dari cuitan saya ini memperlihatkan pola 15 tahun ya. Jadi 4,04 ini termasuk yang tinggi di triwulan 2 ini. Nah, kemudian cuitan yang ketiga itu sebetulnya ya mendukung dari cuitan 1 dan 2 tadi. Supaya kita para follower Twitter saya atau X saya maupun para pemirsa yang saya bacakan dan sedikit komentar ini memiliki gambaran ya buat yang belum terbiasa bahwa yang dihitung oleh BPS itu pertama adalah produk domestik bruto namanya. Nah, sesuai namanya itu sebenarnya produksi seluruh barang dan jasa di wilayah Indonesia. Domestik itu menunjukkan wilayah, produk ya, bruto itu kotor nilai totalnya. Nah, tetapi beda dengan kalau kita misalnya menghitung secara acak itu kan jumlah mobil ditambah jumlah motor, ditambah jumlah handphone, ditambah jumlah jasa bisnis, ditambah padi. Nah, kalau itu ditambahkan semua itu double counting nanti beberapa karena beberapa produksi umpama mobil itu kan ada produksi besi bajanya, ada produksi karetnya. Jadi yang dihitung tuh nilai tambah atau pilihannya adalah barang akhir. Jadi kalau suatu barang itu masih dipakai untuk jasa produk untuk dipakai untuk input berikutnya dia tidak dihitung. Ada metodenya. Mau tidak mau kita percaya kepada BPS karena itu memerlukan perhitungan yang menyangkut jutaan macam barang, kemudian seluruh wilayah Indonesia, kemudian sekian jenis yang penghitungannya sebagiannya penghitungan real, sebagiannya estimasi, tentu estimasi dengan metodologi ya. Nah, itu ada best practices internasionalnya, ada manualnya lah begitu. Manual acuannya itu namanya SNA ya, SNA itu apa ya, System National Account. Sudah diadaptasi Indonesia itu dikeluarkan oleh Badan Statistik PBB karena itu salah satu lembaga think tank yang meragukan perhitungan BPS mengadukan kepada Badan Statistik PBB minta di audit ya. Ini menarik ya kalau itu dipenuhi oleh Badan Statistik PBB. Ini pertama kali mungkin Indonesia untuk perhitungan PDB-nya diaudit ya, tapi sekurang-kurangnya Celeo sudah memberi kontribusi bahwa menyampaikan kepada publik di luar Indonesia sekalipun bahwa ini para ekonom, sebagian ekonom dan terus terang agak banyak sebenarnya yang sedikit ragu dengan perhitungan BPS kali ini. Nah, kembali gini tadi,
produksi domestik bruto itu berarti menjumlahkan seluruh barang dan jasa selama 3 bulan. Tapi nilai tambahnya saja ya. Dari 1 April sampai dengan 30 Juni. Seluruh produksi barang dan jasa. Dengan cara menghitung produk akhir, produk dan jasa. Jangan lupa jasa ya. Atau nilai tambahnya. Nah, kuantitasnya dikalikan dengan harganya pada waktu bersangkutan ya, pada cara menghitungnya tentu dengan perkiraan juga harga-harga rata-rata. Nah, maka dapat nilai. Nah, nilai produksi barang dan jasa sesuai harga pasar pada waktu itu selama 3 bulan di 1 April sampai dengan 30 Juni 2025 ini mencapai 5.947 triliun. Jangan lupa ya, itu nilai tambahnya. Kalau kita menjumlahkan secara keseluruhan, tidak peduli dia pakai jadi input lagi atau langsung, itu nilainya hampir 2 kali lipat ya, kurang sedikit lah. Bisa jadi 10 ribuan. Jadi yang kalau PDB ngitungnya 5.947 triliun. Nah, itu namanya disebut ADHB. Nah, kemudian nilai itu seolah-olah memiliki harga tahun 2010 karena sampai saat ini BPS masih memakai tahun dasar 2010. Jadi supaya faktor kenaikan harga dihilangkan. Jadi kalau barang produksi senilai 5.947 triliun diberi harga tahun 2010, itu disebut atas dasar harga konstan. Nilainya 3.231 triliun ya. Jauh ya. Nah sebut ya, dinamakan dengan pertumbuhan tahunan itu adalah 3.231 triliun di triwulan 2 ini dibandingkan dengan PDB ADHK ya, harga konstan di tahun 2024. Nah, yang nilainya 3.200 berapa itu? 3.231. Ya, jadi ADHK 3231, ini saya salah ini. 3231 ini adalah triwulan 2 2024, sedangkan triwulan 1 2025-nya itu 3.265. Jadi terjadi kenaikan ya. Kenaikan, nah itu disebut dengan pertumbuhan kuartal per kuartal. Jadi 4,04%. Nah, jadi saya ulangi, pertumbuhan itu dihitung dari PDB ADHK. Nah, gambar saya ini untuk menunjukkan nilai PDB ADHB atas dasar harga berlaku itu yang biru, yang orange adalah PDB ADHK ya. Jadi yang di sini ada salah ketik saya di cuitan ini, sebetulnya di triwulan 2 itu nilainya bukan 3.231 tetapi 3.396. Yang 3.231 itu yang tahun 2024, sehingga ini cuma salah di cuitannya tapi di tabelnya benar. Mudah-mudahan informasi saya ini bagaimana mengukur pertumbuhan triwulanan dan pertumbuhan tahunan untuk tiap triwulan itu bisa dipahami. Dan juga para pemirsa yang tidak terbiasa dengan teori ekonomi atau data-data ekonomi, kurang-kurangnya memiliki gambaran ya, perdebatan tentang data pertumbuhan ekonomi 5,12 yang diperagukan oleh sebagian pihak itu.